Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau timnas dia berdiri di kanan, kalau saya bukan timnas, saya di kiri ya. Saya bukan tim sukses Anies, tapi saya ingin tim ini sukses. Saya tahu melawan dengan cara apa, kata yang ditanyakan tadi itu. Perubahan dengan cara apa? Ada yang melawan pakai amplop. Dan saya tahu kalian juga penuh dengan amplop beredar di sini. Yaitu amplop patungan untuk beli pisang goreng dan kopi buat saya dan semua. Itu yang namanya relawan, keluarin duit. Dan kita sama-sama warga Amin. Aku tidak miskin. Oke teman-teman, saya senang tadi ada pantun tadi dimulai. Coba saya cari akal ya bikin pantun. Ke Tangerang bertemu relawan. Bila ingin menang harus berani melawan. Dan ini kota perlawanan sebetulnya. Di tahun 45, Tangerang itu tempat Tan Malaka mengintip keadaan di Jakarta. Anda tahu Tan Malaka? Dia dulu kerja di Pelabuhan Ratu di Malimping sana sebagai buruh batu bara. Tapi dia adalah tokoh yang bergerak di bawah tanah untuk mendorong perubahan Indonesia lepas dari penjajahan. Dan kata Republik Indonesia, kata Republik pertama kali dipakai oleh Tan Malaka tuh. Menuju Republik. Sekarang kita ada di ujung kecemasan. Apakah Republik ini masih bisa kita sebut Republik bila prakteknya adalah kerajaan? Itu masalah utama kita. Jadi saya tahu bahwa teman-teman di sini berkumpul bukan sekedar ingin memenangkan Anies dan Caimin, tapi ingin mengembalikan ide Republik. Yang dalam bahasa Latin kata Republik datang dari kata res publica. Res artinya hal-hal, publik artinya umum. Jadi Republik adalah kegiatan politik untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umum. Bukan kesejahteraan satu keluarga. Kita upayakan itu dengan melakukan perubahan politik. Tetapi saya dengan Pak Said Didu akhir tahun kemarin ada di Melbourne di Australia. Dan saya ucapkan bahwa Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Said Didu tadi yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti dinasti. Dan itu terang-terangan anti presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi, bukan sekedar kemarahan. Pak Said Didu nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk, menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antar warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan.
Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Jadi sekaligus kita mau terangkan di sini bahwa kalau oposisi bicara itu bukan karena dendam. Bukan karena ingin berkuasa, tapi ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Indonesia yang beradab. Indonesia punya cita-cita keadilan tuh. Nah, teman-teman di Tangerang di sini mengambil inisiatif untuk memulai gerakan itu dan tidak ada takutnya. Kalau satu panci berbunyi, itu artinya panggilan untuk melawan. Kalau dua panci berbunyi, itu artinya sudah di depan kemenangan. Tiga panci berbunyi, itu artinya Anies presiden. Saya menganalisa begitu. Tapi saya bukan tim sukses Anies. Anies teman baik saya, teman saya bertengkar, teman saya berkata-kata, berbicara. Nanti setelah selesai dari sini TikTok mulai. Rocky Gerung itu pro Anies. Rocky Gerung itu bagian dari politik Anies. Kenapa? Karena dia hadir di acara dialog publik relawan Amin Bugar. Nah, saya cuma diundang melulu oleh tim ini, oleh tim Anies. Nggak pernah diundang oleh tim Ganjar, nggak pernah diundang oleh tim Prabowo. Padahal saya berteman dengan Prabowo. Jadi ini bukan soal personal, ini soal cara melihat politik. Saya melihat politik ke dalam arah perubahan. Ada yang menginginkan politik dalam arah keberlanjutan, silahkan. Biarkan itu terjadi persaingan antara mereka yang masih ingin Jokowi dan mereka yang tidak lagi mengerti Jokowi. Biasa aja. Yang tidak boleh dan yang luar biasa kalau aparat itu berupaya untuk memihak, itu yang nggak boleh. Itu polisi tidak boleh memihak Prabowo, polisi tidak boleh memihak Ganjar, polisi tidak boleh memihak Anies. Itu masalahnya. Tidak boleh berpihak di situ. Walaupun tadi dibicarakan di FNN juga kita bahas, Kapolri Pak Sigit mengatakan, entah dia salah ucap atau dia memang lupa bahwa dia itu Kapolri. Sebaiknya kita memilih calon presiden, pemimpin untuk melanjutkan pemimpin sebelumnya itu. Estafet. Apa? Jadi soal-soal itu yang saya anggap bagian dari kemaksiatan politik. Dan kita melawan itu. Jadi teman-teman mungkin kita akan diskusi pendek di sini. Tetapi yang lebih penting adalah semangat untuk melawan itu tetap kita kobarkan. Karena saat yang paling menentukan nanti adalah di kotak suara. Anda harus perhatikan gerak tangan KPPS. Apa dia kasih 5 surat? Apa dia cuma kasih 4? Anda harus jaga TPS itu pada akhirnya. Hanya itu untuk menang. Jaga TPS itu 24 jam. Jangan Anda karena lapar pergi ke warteg Anda tinggalin. Itu hilang suara 200. Anda bolak-balik ke toilet, hilang suara 500. Bayangkan kalau 100 TPS di sekitar situ, itu udah 50.000 suara hilang. Jadi pastikan Anda bawa pisang goreng, nongkrong di situ, main gaple, pandang terus wajah KPPS. Itu intinya, cuman itu caranya tuh. Kan gak ada cara lain. Begitu Anda lalai, selesai Anda di situ. Nggak ada gunanya Anda tusuk di situ kalau Anda nggak jaga TPS itu. Simulasi-simulasi menunjukkan bahwa ini soal ketajaman mata kita. Jadi latihan untuk mata tajam. Terutama kalau kalian berupaya untuk mengintai gerak-gerik panitia pemilihan di situ. Hanya itu soalnya. Setelah dari situ pergi ke kecamatan, hilang saudara. Itu ada urusan komputer, Anda nggak bisa akses lagi komputer itu. Jadi kecurangan dimulai sejak surat suara dibagikan. Dan mata Anda harus jadi mata elang. Saya pastikan bahwa kalau itu kita lakukan, kita merasa lega. Kalaupun Anies kalah, iya karena memang jujur. Kalaupun Prabowo kalah itu karena memang jujur tuh. Demikian juga Ganjar tuh. Jadi kalau ditanya siapa yang mesti dipilih, buat saya siapa yang tidak boleh dipilih. Makasih.